Jadi, apa peranan mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dalam mengembangkan kepribadian mahasiswa program studi akuntansi? Pendidikan kewarganegaraan sebagai mata kuliah memiliki aspek utama sebagai pendidikan nilai dan moral bagi kepribadian mahasiswa akuntansi. Sebagai pendidikan nilai dan moral, pada akhirnya akan bermoral pada mengembangkan watak atau karakter eh, pada mahasiswa akuntansi. Contohnya itu adanya religius, jujur, disiplin, dan lain-lain. Pertanyaan kedua, apa target saudara pasca mendapatkan materi pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi? Hubungan dengan komitmen upaya pemberantasan korupsi. Jadi jawaban saya, korupsi pada saat ini sudah tidak asing lagi didengar. Korupsi sudah banyak dilakukan oleh masyarakat maupun pejabat-pejabat tinggi di negara Indonesia. Dengan adanya mata kuliah pendidikan kewarganegaraan, di sini saya sebagai mahasiswa menyiapkan diri dalam memerangi diri supaya tidak melakukan korupsi dan berkomitmen atas memberantas korupsi. Jelaskan contoh kasus tentang keberagaman di Indonesia. Saya mengambil contoh kasusnya itu di Sampit pada tahun 2001. Pada masa itu, suku Dayak tidak menerima suku Madura yang datang ke Kalimantan, dan terjadi konflik di antara dua suku yang mengakibatkan terbantainya suku Madura. Konflik ini berhasil diselesaikan pada tanggal 25 Februari. Saat pihak kepolisian melepaskan tahanan suku Dayak dan masa suku Dayak dijalankan berhasil dibubarkan. Kasus di Sampit hanyalah salah satu contoh kasus konflik yang berskala besar. Jika dilihat dari sejarah kita, banyak perang yang terjadi juga karena kedua pihak tidak bisa menerima satu sama lain. Untuk itulah kita harus dapat menanamkan kesadaran di dalam diri kita untuk menerima perbedaan yang dimiliki oleh orang lain. Jika kita mencoba memahami satu sama lain, pasti kita dapat meningkatkan toleransi kita terhadap perbedaan orang. Upaya apa yang harus dilaksanakan dalam rangka sosialisasi pengembangan wawasan Nusantara? Yang pertama itu melalui pendidikan formal. Dalam mewujudkan perlembagaan penegakan eksistensi wilayah laut, wawasan Nusantara dilakukan melalui kurikulum yang sekarang diberikan di semua tingkat pendidikan formal. Pendidikan yang diberikan ada pada pelajaran pendidikan kewarganegaraan yang memperkenalkan terhadap semangat nasionalisme. Sosialisasi melalui pendidikan formal ini menciptakan rasa kesadaran terhadap nasionalisme yang dapat diwujudkan dengan keikutsertaan menjaga ekstensi negara kita dari ancaman-ancaman negara lain. Yang kedua yaitu melalui pendidikan non-formal. Sosialisasi pemahaman wawasan Nusantara dapat juga dilakukan melalui pendidikan non-formal, di mana masyarakat dilibatkan dalam diklat tentang wawasan kebangsaan dengan tujuan agar supaya komponen warga negara Indonesia mengenal batas-batas wilayah laut atau perairan dan darat, udara. Semua ini dilakukan supaya perjuangan para pendiri negara yang telah berusaha mencapai batas-batas teritorial wilayah Indonesia dapat dipertahankan perjuangan oleh generasi sekarang. Karena di tangan generasi sekarang inilah negara Indonesia akan tetap eksis sepanjang masa. Kesadaran pemahaman wawasan Nusantara dapat menghilangkan rasa kedaerahan yang sering muncul dalam diri kita. Oleh karenanya, setelah kita mengenal bahwa seluruh wilayah yang ada di Indonesia ini adalah negara kesatuan, akan dapat memperkokoh semangat nasionalisme kita terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk menjangkau sosialisasi pemahaman wawasan Nusantara ke seluruh lapisan masyarakat yang tersebar dalam 32 provinsi dapat dilakukan melalui media massa ataupun elektronik. Terakhir yaitu dapat dilakukan melalui media, dapat memperkenalkan langsung tentang ekstensi negara kita. Namun, upaya ini belum merata di daerah-daerah yang sangat terisolir dengan sarana komunikasi yang terbatas. Untuk itu, pemerintah harus berupaya memfasilitasi sarana tersebut sehingga mempermudah jangkauan sosialisasi dalam mensosialisasikan wawasan Nusantara demi menciptakan masyarakat yang mampu mempertahankan integritas negara kesatuan Republik Indonesia.
Pertanyaan kelima yaitu hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan pekerjaan serta penghidupan yang layak. Yang kedua yaitu berhak untuk hidup serta mempertahankan kehidupannya. Yang ketiga yaitu berhak untuk berkeluarga serta melanjutkan keturunannya melalui perkawinan yang sah. Yang selanjutnya yaitu berhak untuk berkelangsungan hidup, tumbuh serta berkembang. Yang selanjutnya yaitu berhak untuk mendapatkan pendidikan, ilmu pengetahuan, serta teknologi dan memenuhi kebutuhan hidupnya demi meningkatkan kualitas hidup. Yang selanjutnya yaitu berhak untuk memperjuangkan hak serta kolektif untuk membangun masyarakat serta bangsa negara Indonesia. Yang selanjutnya berhak untuk mendapatkan pengakuan, perlindungan, serta kepastian hukum. Yang selanjutnya yaitu berhak untuk merdeka secara pikiran, beragama, tidak diperbudak dan tidak disiksa. Setelah mendapatkan hak, warga Indonesia harus memiliki kewajiban, yaitu wajib menjunjung hukum dan pemerintahan, wajib ikut serta dalam usaha pertahanan serta keamanan negara. Yang selanjutnya wajib menghormati hak asasi manusia atau HAM sesama manusia. Yang selanjutnya wajib ikut dan turut serta dalam upaya pembelaan negara. Yang selanjutnya wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang.